Saya sehari-hari sebagai abdi negara. Sahabat Trubus, aku sekarang ada di daerah Jakarta Timur nih. Aku mau ngajak sahabat Trubus buat lihat yang indah-indah. Ini di samping aku, tahu nggak ini apa? Ini adalah bonsai soka. Bonsai ini milik dari Pak Wasito nih. Aku pengen ngobrol nih dengan beliau gimana caranya membungakan bonsai soka seperti ini. Nggak gampang loh sahabat Trubus. Nanti kita bareng-bareng ngobrol yuk dengan beliau mengenai hobi beliau merawat bonsai dan gimana caranya membungakan bonsai soka secantik ini. Yuk ikutin aku ngobrol dengan beliau. Sahabat Trubus, aku sekarang sudah bersama dengan Pak Wasito nih, pemilik dari bonsai soka yang cantik banget di belakang aku ini nih sahabat Trubus. Kita sapa dulu yuk. Pak Wasito, apa kabar? Selamat siang, kabar baik Mbak Yu. Lama nggak jumpa ya? Iya, sebenarnya kita tuh kawan lama ya Pak ya. Berapa tahun Mbak ya? Kayaknya udah hampir 9 tahun nggak ketemu. 9 tahun bayangkan nggak ketemu. Karena Pak Wasito sibuk banget sahabat Trubus. Nah, biasa aja. Nah sahabat Trubus, kita pengen tahu nih Pak Wasito, ada banyak kan sebenarnya hobi yang bisa kita tekuni nih di samping keseharian kita. Kenapa Bapak memilih hobi bonsai? Hobinya tuh yang susah banget, perlu perawatan, training dan segala macam. Kenapa Pak pilih bonsai? Oke, sebenarnya alasan yang pertama saya berhobi bonsai itu justru malah ketidaksengajaan. Wow. Ya, jadi kakak saya waktu itu pulang kampung ke Kendal, Jawa Tengah. Saya masih kecil, masih SD. Beliau pulang ke Jakarta, bukunya ketinggalan, buku bonsai. Saya masih ingat betul buku cara membuat bonsai karya Bapak Sugito Sigit. Beliau adalah salah satu tokoh pencetus bonsai di Indonesia. Itu yang pertama sebenarnya, tidak sengaja. Namun setelah saya baca, kemudian kebetulan di sekitar kediaman saya di Kendal sana ada bibit-bibit seri kecil, saya ambil-ambil, saya coba, saya bentuk. Ternyata lambat laun itu membuat saya bahagia, Mbak. Nah, itu yang penting itu. Cirinya apa membuat bahagia? Begitu ngulik bonsai, penat itu hilang. Yang mudah katanya adalah mood booster. Ini yang penting. Capek kerja, lihat bonsai, langsung sembuh. Nah Pak, dari sekian banyak jenis tanaman yang bisa dibonsai kan Pak, bonsai itu kan ada cemara udang, kemudian ada santigi kalau nggak salah ya Pak ya, ada banyak macam tanaman. Tapi kenapa Pak Wasito ini memilih soka? Kayaknya tergila-gila banget sama soka deh sahabat Trubus, karena semuanya nih soka di kebun ini. Kenapa soka Pak? Saya pernah berdinas di Sumatera Barat di Padang. Di sana ada rumah adat yang namanya rumah gadang. Rumah gadang. Itu cukup dihormati rumah gadang itu. Nah, saya melihat ada jejeran pohon asoka sebagai pagar, Mbak. Dengan bunga yang full. Saya sebagai penghobi bonsai melihat, aduh, alangkah indahnya tinggal memindahkan pagar-pagar itu, dimasukkan ke dalam pot sudah menjadi sebuah bonsai yang indah. Itu pertama, masalah sejarah. Kemudian berjalannya waktu, Mbak, ternyata asoka ini agak unik. Apa tuh uniknya? Mempunyai karakter yang sangat berbeda dengan bonsai-bonsai dari jenis pohon yang lain.
kesulitannya tinggi sekali, Mbak. Kesulitannya tinggi tapi Jadi, dipilih ya Pak? Ya, justru itu kenapa Pak kesulitan tinggi dipilih. Ternyata setelah menemukan banyak kesulitan dalam membuat bonsai Asoka, itu jiwa challenge saya, tantangan itu muncul. Penasaran nih. Kalau boleh tahu nih Pak, berapa jumlah tanaman bonsai sokanya di sini? Nah, kalau di kebun yang di sini itu sudah jadi dan semi jadi itu ada sekitar 150. Banyak sekali. Kemudian yang di kebun yang istilah saya grounding, Mbak, tahu grounding ya? Tanam tanah? Dalam tanah itu ada sekitar ya 150 juga. Wah, jadi pantas ya kalau disebut mania soka nih sahabat Trubus. Nah, kalau gitu sebenarnya tantangan kita membonsaikan soka itu apa sih Pak yang menurut Bapak tuh paling susah banget nih? Oke, tadi saya sebut ya, justru inilah yang membuat saya cinta sama Asoka. Iya, apa nih yang paling Bahkan saya sampai menemukan sekitar 6, Mbak, kesulitan itu. 6? Ya, yang pertama, pohon Asoka ini kita tidak bisa menemukan di alam liar, di hutan, di pinggir pantai, itu tidak ada. Oke. Kalau pohon-pohon yang lain seperti santigi, serut, kita bolang istilahnya karena pembonsai itu mencari bonsai di alam ada. Khusus bonsai Asoka nggak ada, Mbak. Asoka hanya ada di tempat yang orang itu ada yang punya. Oh, jadi kita Di nggak rumah bisa. penduduk, Oh. di kantor-kantor. Jadi tidak bisa asal kita nyari, begitu nggak bisa. Itu kesulitan yang pertama, bahwa bonsai Asoka atau tanaman Asoka sebagai bahan bonsai tidak bisa ditemukan di alam liar. Itu kesulitan loh, Mbak. Terus Bapak gimana caranya untuk mendapatkan? Ya, banyak teman. Dan selain kita hunting sendiri, kita minta tolong bantuan teman-teman yang biasanya di tempat-tempat yang memang banyak Asoka. Kita minta tolong untuk dicarikan. Bahasanya mudah lah, kita beli kepada penduduk. Yang mau dibeli kadang-kadang udah kelihatan bagus, menarik, nggak dijual, Mbak. Begitu sedih begitu. Tantangan berikutnya. Itu yang pertama, Mbak. Kemudian tantangan berikutnya itu, seandainya kita pun menemukan bonsai Asoka, belum tentu yang kita temukan itu mempunyai karakter yang cocok untuk dibuat bonsai. Itu. Oh, jadi kayak ada faktor laki dong Pak ya? Ya, bisa dibilang seperti itulah. Ya? Karena saya pernah, pagar itu seluruhnya ada 12 pohon saya beli. Yang memenuhi kriteria dari pohon bonsai hanya 4. Tapi karena yang punya bilang, Pak, kalau diambil cuma 4, bolong-bolong dong pagar saya. Kalau Bapak mau beli sekalian. Waduh, gitu. 12 langsung dibeli sama Iya, Bapak? dibeli, walaupun hanya 4 yang mempunyai karakter cocok untuk dijadikan bonsai. Itu baru Baru 2. Banyak ya. Ada lagi tantangannya? Tantangannya jelas, pohon Asoka ini tumbuhnya sangat lambat. Sangat lambat. Sangat lambat. Sangat lambat. Kalau Mbak coba ketemu dengan para penghobis, tanyakan betapa kesulitan kami hanya untuk membesarkan cabang sebesar kelingking butuh 5 tahun. Udah lama banget, Iya. Pak. Seandainya pun subur sekali, ya antara 3 tahun paling cepat, Mbak. Itu Lama sekali. sangat lambat sekali. Inilah yang membuat kesulitan budidaya untuk bonsai Asoka. Saya boleh bilang tidak bisa. Budidaya artinya kita stek atau cangkok itu sangat susah sekali karena terlalu lambat kalau saya bilang. Sangat lambat. Itu yang ketiga, Mbak. Kemudian Masih apabila ada lagi ya? Nah, Masih ada lagi? banyak kan saya tadi bilang 6. Oh, baik. Baru 3. 6. Nggak bosen kan? Enggak. Nah, ini yang buat penasaran. Apa yang Ibarat berikutnya? cewek itu semua tubuhnya itu cantik. Yang keempat, Mbak. Seru ya? Yang keempat itu, seandainya pun sudah susah ditemukan, ditemukan boleh dibeli sama yang punya, kemudian karakternya masuk, memindahkan pohon Asoka dari alam ke pot itu setengah mati. Berat atau gimana atau perlu kenapa setengah matinya itu, Pak? Boleh Banyak dicoba, yang Pak? mati, Mbak. Oh, ya ampun. Banyak yang mati. Udah nyarinya susah. Betul. Diangkatnya itu juga nggak gampang. Nah, ini bagi rekan-rekan apabila menemukan bahan bonsai Bonsai. Asoka yang
berkarakter atau boleh dibilang prospektif, betul-betul hati-hati cara mendongkelnya, memindahkan ke potnya. Kata kuncinya hanya ada satu, jagalah keseimbangan. Kalau memang akarnya bagus, lengkap, dari mulai akar yang besar sampai akar serabut, lengkap, berarti di atasnya ranting boleh tidak dipotong. Tapi apabila kita menemukan pohon batangnya bagus, akarnya kok kurang atau lemah sedikit, ini harus kita seimbangkan. Ranting kita potong, cabang kita potong, bahkan hanya tinggal batang saja. Yang penting hidup. Ini makanya ternyata ada tekniknya ya. Iya betul, makanya kata kunci tadi saya bilang keseimbangan. Kemudian yang membuat penasaran lagi Mbak, yang kelima ya, terbatasnya literasi sebagai bahan edukasi buat kami yang serba bonsai, karena buku khusus tidak ada, bahkan senior-senior yang sudah mencoba itu tidak ada yang spesifik Mbak. Tidak ada yang misalnya kita mau nanya segala macam, tidak ada tokoh khusus yang memang memiliki pengalaman di bidang bonsai soka. Dan kita dihadapkan kepada yang kegagalan tadi itu, sehingga ini jadi tantangan tersendiri. Bagaimana literasi tidak ada. Makanya Mbak tadi dari awal saya sudah sampaikan, kita berteman sudah 2014 sampai sekarang. Itu ternyata pengalaman, kejadian menjadi semacam ilmu tersendiri loh Mbak. Itu terbatasnya literasi, buku nggak ada, pengalaman nggak ada gitu. Itu gurunya terbatas. Satu lagi yang terakhir nih Mbak, sebenarnya bukan tantangan pohonnya itu sendiri, namun secara psikologis saja, ternyata testimoni dari teman-teman yang sudah mencoba membuat bonsai Asoka gagal. Sungguh banyak cerita kegagalan. Itu membuat teman-teman baik penghobis baru mau masuk ke Asoka itu. Nah kalau nggak bahagia bagaimana? Kan tujuannya mau bahagia. Kemudian bagi para kolektor juga khawatir, nanti sudah mahal-mahal kok gagal, mati di tengah jalan, kan sayang. Nah, seperti yang tadi saya bilang, 6 kesulitan inilah yang membuat mungkin dari rekan-rekan penghobis maupun kolektor tidak banyak yang mempunyai bonsai Asoka sampai jadi seperti ini. Saya penasaran nih, untuk bonsai itu kan harus di training dan juga harus dirawat ya. Nah, boleh dijelasin sedikit aja untuk training bonsai soka dan perawatannya seperti apa? Sebenarnya Mbak, training dan perawatan bonsai Asoka itu tidak jauh berbeda dengan bonsai-bonsai pada umumnya. Penyiraman, pemupukan, ganti media secara berkala, kemudian ya kalau ada hama kita berantas hamanya. Namun ada erat kaitannya dengan karakter bonsai Asoka yang tadi challenge tadi. Bagaimana tumbuhnya susah, nyarinya susah. Ini yang kita harus ekstra hati-hati dibanding dengan jenis pohon yang lain. Pada saat kita mencari bakalan bonsai Asoka harus sudah selektif. Seandainya memang tidak prospektif, lebih baik janganlah, kasihan nanti kita dongkel nggak jadi juga, kan begitu. Kemudian di dalam melaksanakan training, terutama pada saat kita melakukan pemotongan atau eksekusi, baik ranting, anak ranting, cabang, bahkan batang, itu harus hati-hati, karena sekali kita salah memotong, itu menunggunya sangat lama. Itu yang. Nah Pak, itu kan mengenai training dan perawatannya. Di belakang saya ini tuh cantik sekali nih sahabat Trubus. Ini gimana caranya membuat bonsai soka jadi secantik ini Pak? Aduh, ya ampun, lihat deh sahabat Trubus, merona banget, merahnya cantik, dan tiap titiknya full bloom. Caranya gimana Pak? Oke, mungkin bagi rekan-rekan yang hobis bonsai Asoka, ini
sebuah experience, sebuah pengalaman, bisa jadi trik, tips bagi kita apabila kita mempersiapkan bonsai Asoka untuk pameran dan sebagainya. Ada beberapa tahapan, Mbak. Ini salah satu bonsai yang memang kami program dari awal. Dari awal mulai sampai seperti ini, programnya 4 bulan, Mbak. 4 bulan. Ini mulai saya laksanakan program pertama kali pertengahan bulan Juni. Oke, Juni, Juli, Agustus, September, Oktober. 4 bulan. Oh. Ya. Yang pertama kita lakukan, pastikan bonsai ini dalam kondisi sehat. Harus sehat. Harus sehat dulu. Kalau masih dia stres atau baru pindah, jangan kita paksa untuk berbunga full seperti ini. Yang pertama harus sehat dulu pohonnya. Kemudian yang kedua, kita lakukan pengepresan. Pengepresan, apa itu Pak? Pengepresan adalah mengurangi ujung daun masing-masing kelopak. Oh, oke. Itu tujuannya ya, selain kita mempersiapkan untuk tumbuhnya tunas baru daun, itu nanti akan dibarengi dengan tunas baru untuk bunga. Nah, selain itu, kita juga dengan pengepresan bisa menjaga bentuk bonsai seperti yang kita harapkan. Nah, seperti ini kan berkelopak-kelopak masih utuh ya. Iya. Kalau tidak diatur, itu full ketutup. Oh, Tuh. oke. Yang kedua setelah sehat, yang kedua adalah kita melakukan pengepresan daun. Oke. Dipotong setiap ujung dari tunas daun kita potong. Tuh. Sehat, pengepresan. Selanjutnya? Selanjutnya ini harus ditempatkan di tempat yang mendapatkan sinar matahari full 1 hari penuh. Tuh. Harus panas. Harus panas. Sesuai dengan Seandainya sekarang. sebelah kanannya ada dinding, ya yang bagus bunganya sebelah kiri. Oh, Begitu. berarti semua bagian tanaman harus terkena sinar matahari. Betul sekali. Biar full kayak gini, Bu. Dan bareng kan? Dan bersamaan. tuh. Oh, oke. Selanjutnya tentu karena kita minta dia untuk berbunga seperti ini, kita kasih dia nutrisi. Makan. Betul sekali. Boleh spill apa-apa? Boleh. Isinya? Pupuknya kami menggunakan kombinasi antara pupuk NPK yang seperti dijual di toko-toko pertanian umum, sama kami juga kombinasi dengan pupuk fermentasi kotoran kambing. Oh, oke. Ya. Di YouTube literasi udah banyak. Mbak. Tapi Bapak sama nggak dosisnya, frekuensinya, atau malah ada rahasia sedikit? Sama saja. Sama saja. Yang penting tahapan dari awal tadi harus kita jalani, harus sehat dulu, kemudian pengepresan, kemudian pemupukan tadi di tempat yang panas. Kemudian Pastikan. trik selanjutnya, secara rutin Mbak, kita harus bersihkan daun-daun yang tidak dipakai. Nah, daun-daun yang ada di batang, ada di cabang, yang jauh dari ujung ranting, itu harus dibuang. Karena makanan dari bawah nggak nyampe di ujung. Oh. Kita secara rutin membersihkan daun-daun, tunas daun yang tidak kita pakai. Yang terakhir nih, Yang terakhir. namanya bunga kan menarik nih. Apa? Hama. Ini lihat, banyak sekali, ada lalat, ada kupu-kupu, dan segala macam. Kita harus betul-betul menjaga ini dari mulai tunas sampai mekar sempurna seperti yang kita lihat di depan kita. Bapak pakai apa untuk mengatasi serangan hama itu? Biasanya tidak ada khusus, kami hanya memakai obat-obatan yang dijual Di pasaran. di tempat pasaran saja, tidak menyebut spill ya. Hanya menggunakan pestisida saja, pestisida yang betul. ada di pasaran. Itu saya sudah cukup kok, Mbak. Nah, Pak, kan di bonsai itu ada banyak gaya ya, kalau nggak salah ya. Ada yang gayanya seperti air mancur, ada yang tegak tinggi, ada yang air mengalir. Saya kurang hafal juga sih untuk gaya-gaya bonsai nih, sahabat Trubus. Nah, kalau Bapak sendiri suka gaya yang seperti apa? Kalau Mbak keliling di kebun ini, hampir semua gaya ada kan? Iya. Nah, sebenarnya ini ada erat kaitannya dengan karakteristik pohon Asoka yang tumbuhnya lambat tadi, Mbak. Susah dicari tadi. Oleh karena itu,
Kalau pertanyaan tadi, jawaban saya adalah depend on. Tergantung dari apa? Dari bahannya itu sendiri. Oh, oke. Begitu kita mendapatkan bahan bonsai, pohon ini yang paling prospektif itu gayanya apa? Kita ikuti saja. Jadi nggak dibentuk ya? Ya, tidak dipaksa Tidak sesuai dengan dipaksa. keinginan kita. Nanti kalau kita keliling, Mbak akan saya perlihatkan. Ini Mbak, pohon yang pada saat kita temukan memang lebih cocok dibuat bunjin. Oh, Jadilah oke. bonsai bunjin, begitu. Oke. Ini Mbak, contoh pohon asoka yang lebih cocok dibuat gaya setengah menggantung. Nanti ada. Nah, Pak, kita kan tadi Bapak mau ngajak saya jalan-jalan kan Ayo. di kebun. Kita lihat yuk koleksi bonsai sokanya Pak Wasito yang ada di kebun. Yuk Pak. Let's go. Nah, sahabat Trubus, ini salah satu atau salah lain deh bonsai milik dari Pak Wasito. Ini ada erat kaitannya juga dengan pertanyaan Mbak tadi. Bapak suka yang gaya apa sih? Iya. Ini sebagai contohnya. Saya tidak memaksakan untuk jadi bonsai gaya apa. Ini bisa gaya tegak bisa, gaya agak nungging bisa, tapi setelah dilihat paling potensial adalah gaya miring. Oh, Nah, Mbak bisa lihat gaya miring. Jadi nih Mbak, kalau yang tadi cocoknya gaya miring, miring. ini setelah menemukan hampir setiap kebun saya sudah tahu. Ini cocoknya dibuat gaya bunjin tinggi, meliuk seperti penari Bali begitu. Oh, iya. Kalau mau dipaksain dipotong pendek seperti ini kan jadi jelek. Paham ya? Paham. Oke. Berarti harus selalu mengikuti maunya si tanaman ya Pak Betul ya. sekali. Tidak boleh dipaksakan nih sahabat. Saya kasih contoh lagi. Boleh kita jalan ke depan? Oke. Ini Mbak, pohon ini saat ditemukan sudah bentuknya seperti ini. Oh, oke. Megah. Kalau Mbak pernah lihat pohon besar di alun-alun, pohon beringin, kita lihat dari agak jauh, seperti inilah penampakan. Kita bisa membayangkan bagaimana apabila setiap awan-awan kelopak ini muncul bunga yang full. Cantik Indah sekali. Oke. Ini juga salah satu contoh gaya yang unik, Mbak. Gaya apa? Pada ini, saat Pak? menemukan pohon ini nggak seperti ini, ya tegak seperti biasa. Namun setelah kita pelajari, kita tentukan bahwa jenis yang ini potensi akan keluar apabila kita bentuk gaya setengah menggantung. Nah, ini Setengah seperti ini, menggantung. seolah-olah dia hidup di tebing ya, turun. Ini enggak sama pemiliknya, tidak ditanam di atap enggak. Oh, tapi memang. Setelah dipelajari, diteliti, kita putuskan dengan hati-hati ini lebih baik dengan gaya setengah menggantung. Setengah menggantung. Ya. Oh, seru ya belajar bonsai. Ternyata kita selain tahu karakter tanamannya, tanaman tuh maunya apa, gayanya, ternyata kita juga harus meneliti, melihat dan selalu mencermati ya Pak ya, tanaman itu maunya seperti apa. Nah Pak, saya penasaran nih, sebenarnya Bapak tuh kesehariannya apa sih? Hobi tanaman atau apa? Saya suka jalan-jalan juga kan, nyari-nyari bakalan bonsai meskipun nggak masuk hutan atau pinggir di pantai ya, karena kesukaannya adalah soka. Sebenarnya Bapak itu kesehariannya apa sih Pak? Bisa, kalau dari physically kelihatan nggak sih? Kelihatan sih. Saya sehari-hari sebagai abdi negara. Apa Pak? Khususnya saya di Angkatan Udara. TNI Angkatan Udara. Jadi Bapak cinta mana nih? TNI Angkatan Udara atau bonsainya? TNI harga mati. NKRI harga mati. NKRI harga Merdeka. Wah, seneng banget nih saya nih sahabat Trubus bisa jalan-jalan di kebun sokanya milik Pak Wasito. Pak, buat sahabat Trubus nih yang pengen main ke sini, pengen belajar bonsai soka bersama Bapak boleh? Oh, tentu saja boleh. Kalau mau sharing itu harus izin dulu nggak sih Pak kesininya? Langsung saja. Langsung saja dan bikin jadwal ketemu ya Pak ya? Lebih baik koordinasi dulu biar nggak kecelek kalau orang Jawa bilang. Biar nggak kecelek, karena kan Bapak juga ada kesibukan ya sehari-hari. Tapi jangan khawatir, kalau kalian datang ke sini nanti pasti diajarin gimana bikin bonsai soka biar full bloom kayak yang punya Pak Wasito tadi ya Pak ya? Oh, jos. Jos. Wah, terima kasih banyak Pak Wasito atas Sama-sama Mbak, waktunya. atas kedatangannya ya. Nah, sahabat Trubus jangan lupa ya untuk datang ke sini kalau mau belajar bonsai soka. Terima kasih Bapak. Terima kasih. Dah.